Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka pertemuan kita ini dengan rasa syukur atas rahmat dan nikmat Allah yang begitu besar kita terima. Mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaat uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Apa itu? Tidak lain adalah yang berjudul Kisah Nyata Pengamal Ayat Kursi Selamat dari beberapa percobaan hipnotis orang jahat. Kapan itu terjadi dan bagaimana caranya? Kejadian itu yang pertama ini dialami oleh seorang pegawai negeri yang saat itu menjabat sebagai kepala sebuah institusi pendidikan. Di saat itu ia mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku pegawai dari Kanwil Pendidikan Provinsi. Ia mengaku di bagian pengadaan barang dan saat itu menawarkan ada beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia. Setelah mengobrol ke sana kemari, kemudian pada akhirnya disimpulkan bahwa yang ingin mendapatkan bantuan sebanyak 250 juta itu segera mendaftar dengan cara satu, mengirimkan nomor rekening sekolah atau institusi pendidikan tersebut. Kemudian dijanjikan bahwa rekening itu harus ada nominal paling sedikit 10 juta. Itu tidak boleh ditawar. Bahkan ada bervariasi yang menawarkan kepada kepala yang lain, sehingga variasi saldo yang diinginkan itu berbeda-beda. Dan itu diberikan pada saat yang bersamaan kepada beberapa kepala institusi tersebut. Kemudian seorang yang mengamalkan ini, ia seolah-olah diberi petunjuk atau firasat bahwa ini adalah tidak benar. Sementara yang lain terpengaruh dengan hipnotisnya itu sehingga menuruti apa yang dituntunkan, dan dia pun datang ke bank bank yang ditunjuk untuk mentransfer sejumlah uang yang minimal 10 juta. Ada yang bervariasi, ada yang 15 juta, ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, macam-macam. Dan saat itu yang lain sibuk ke bank untuk transfer uang, si pengamal ini merasa ada sesuatu yang ganjil, yang tentunya ia tidak harus begitu. Maka ia tidak langsung ke bank, tetapi berkonsultasi dulu dengan pimpinan di atasnya di wilayah itu. Dan benar bahwa itu ternyata tidak benar. Sementara rekan yang lain sudah mentransfer sejumlah uang yang bervariasi, dan begitu itu dicari ke bank dan ditanyakan karena merasa itu ditipu, maka begitu ditanyakan kepada bank yang tadi tempat mentransfer, yang baru 5 menit dicari itu pengirimnya yang menerima itu di wilayah Jakarta dan sangat sulit untuk dilacak.
dan banyak yang terkecoh dengan hipnotis itu. Hanya 3 orang. Ya. Sementara yang lain masih dalam perjalanan menuju ke bank untuk transfer. Kemudian yang kedua, menjelang pensiunnya ia juga pernah ditipu dengan cara dihipnotis. Tapi lagi-lagi ia itu tersadar bahwa seolah-olah Allah memberikan firasat yang tidak baik. Meskipun ia mengaku seorang pegawai taspen dan memberikan nomor rekening, nomor telepon dan sebagainya, tetapi ia tidak tergugah untuk mengikuti perintah-perintah yang jahat itu. Sementara ada sebagian yang lain yang tertipu dan itu banyak saat itu. Modusnya hampir sama. Ya, ingin menjadi orang di transfer yang memberikan bantuan dengan meminta imbalan. Nomornya, rekeningnya yang diminta dengan sisa di rekening jumlah tertentu. Alhamdulillah yang kedua juga pengamal ini tidak tertipu. Dan yang berikutnya juga menjelang akhir tinggal menunggu berhenti. Ada juga yang menelpon mengaku-ngaku dari petugas kabupaten yang membidangi masalah sarana dan prasarana. Yang intinya bahwa sekolah tersebut mendapatkan pilihan menjadi penerima bantuan dari Bank Dunia juga. Mengaku sama persis dengan inisial yang ada di kabupaten. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Dan itu secara prosedural, karena disuruh membuat proposal dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya pasti harus menyerahkan nomor rekening yang ada sisa saldonya dengan jumlah tertentu. Banyak yang terkecoh, alhamdulillah pun si pengamal ini juga selamat untuk yang ketiga kalinya. Lalu menjadi pergunjingan teman-teman, kenapa ia tidak pernah terkecoh dengan seperti itu, maka ia pun menyampaikan, barangkali Allah memberikan petunjuk, ya, kami mengamalkan ini, barangkali itu yang kami rasakan, karena kami tidak punya amalan yang lain kecuali itu, dan itu kami lakukan dengan istiqomah. Ya. Oleh karena itu perlu kami sampaikan apa yang diamalkan itu, yaitu hanya mengamalkan ayat kursi. Selain wiridan yang rutin, yang menjadi tugasnya dan dibaca setiap selesai sholat sudah ada. Tapi ini kan namanya kalau orang berdagang itu pokoknya sudah, maka pasti orang itu ingin mencari tambahan lain dari pokoknya tadi. Sehingga dia tidak hanya mempunyai satu kalau itu perusahaan mendapatkan penghasilan dari satu tempat, tapi dari beberapa tempat. Begitu juga dengan amalan ini. Ya, dia juga mengamalkan ini. Ya, yang ini ada dasarnya yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata seorang lagi, ya Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang dimanfaatkan Allah, aku dengannya. Kemudian Rasulullah bersabda, bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya Allah akan memeliharamu dan memelihara keturunanmu serta memelihara rumahmu, begitu juga rumah-rumah yang ada di sekitar rumahmu. Hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud. Seperti itu. Lalu bagaimanakah caranya yang mengamalkannya? Caranya, 1, dibaca 5 kali sesudah sholat zuhur, asar, isya. Dan khusus maghrib dan subuh itu membaca sebanyak 18 kali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran betapa Allah itu maha melindungi
kepada hambanya yang meminta untuk dilindungi. Salah satu di antaranya Rasulullah mengajarkan seperti itu dari Ibnu Mas'ud. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan, kekhilafan tentu kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah dan lupa, namun ada benarnya, itu mutlak milik Allah. Akhirul kalam, alhamdulillah amin, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.